Jadi untuk mata kuliah patologi klinik ini adik-adik, ya, patologi klinis ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang nantinya akan mempelajari tentang hasil-hasil pemeriksaan laboratorium yang nantinya mendukung diagnosis dan terapi. Ya, jadi kalau kita pemeriksaan ke rumah sakit itu kan selain proses anamnesa oleh dokter, kemudian juga dicek secara fisik ya, juga dilihat dari hasil laboratorium untuk mendukung penegakan diagnosis dan juga terapi yang dilakukan oleh dokter. Nah, sebagai seorang farmasis ini perlu mengetahui ilmu patologi klinis untuk apa? Nantinya untuk mengetahui keberhasilan dari terapi yang diberikan ya, mengevaluasi, memonitoring apakah terapi obat yang adik-adik berikan ya melalui dokter ya, ini memiliki efek yang baik atau sebaliknya. Jadi dilihat dari hasil laboratorium. Contoh yang mudah misalnya pada penderita diabetes mellitus dengan kondisi hasil laboratorium menunjukkan adanya hiperglikemi gitu ya. Nanti dengan adanya terapi yang adik-adik berikan, adik-adik bisa memantau apakah dengan obat tersebut ya gula darahnya menurun atau tidak. Begitu ya. Itu fungsi daripada patologi klinik ya, manfaatnya bagi farmasis. Nah, untuk patologi klinik di sini saya satu tim ya. Ini mungkin adik-adik baru mengenal ini ya, baru tahu ya. Saya satu tim dengan Ibu Kadek Novita Prajawanti, SSTM Imun. Jadi beliau ini adalah backgroundnya itu adalah TLM ya, teknologi laboratorium medis, yang tentunya juga memiliki wawasan dan pengalaman di bidang patologi klinik ya. Ini nanti saya satu tim dengan beliau, PJMK-nya saya di sini. Untuk SKS-nya, ini 2 SKS adik-adik. Untuk mata kuliah prasyaratnya, ada anatomi fisiologi manusia, ada biokimia, ada patofisiologi dan imunologi. Ya, jadi mata kuliah yang saya ampu sebelum-sebelumnya itu juga bermuara kepada patologi klinik ini. Jadi adik-adik sudah punya gambaran ya, nanti patologi klinik ini bahasannya apa sih gitu ya. Tentu berkaitan dengan anatomi fisiologi, proses reaksi biokimia di dalam tubuh, ketidaknormalan di dalam tubuh, dan juga imunitas begitu. Nah, manfaatnya dengan mengikuti mata kuliah patologi klinik, mahasiswa S1 farmasi ini nanti mampu memahami hasil-hasil pemeriksaan laboratorium dan menginterpretasikannya, ya, menginterpretasikan hasil tersebut yang nantinya digunakan sebagai dasar pemantapan pengetahuan tentang keberhasilan terapi obat, ya. Untuk capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis serta mengkorelasikan, ya, menganalisis dan mengkorelasikan hasil pemeriksaan laboratorium dan interpretasi patologi klinik dengan keberhasilan terapi obat, menggabungkan konsep-konsep patologi klinis dan mengevaluasi kesesuaian terapi obat dengan hasil pemeriksaan patologi klinis. Ini adalah kemampuan akhir yang direncanakan yang nantinya keluar satu topik-topik bahasan di dalam patologi klinik. Berikut juga indikatornya, sub bahasan di dalam masing-masing topik ya. Semuanya sudah ada di sini. Nah, di sini semuanya akan menuju kepada bab-bab setiap pertemuannya ya. Jadi ada 14 bab nantinya. Ya, semuanya akan menuju kepada capaian pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dimulai dari yang pertama adalah pengantar patologi klinik yang hari ini saya berikan. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang patologi klinik gangguan pada fungsi hati atau HEPAR ya. Berikutnya adalah gangguan pada fungsi ginjal, lalu gangguan endokrin dan metabolik, kemudian patologi klinik gangguan neuromuskuloskeletal, patologi klinik gangguan fungsi jantung, kemudian keseimbangan asam basa, patologi klinik elektrolit, patologi klinik hemostasis, kemudian patologi klinik
feses ya, lalu ada cairan cerebrospinal, kemudian ada cairan transudat eksudat, dan sperma yang terakhir adalah patologi klinik pada tumor atau kanker, gitu ya. Jadi adik-adik di sini lebih fokusnya adalah kepada hasil-hasil pemeriksaan laboratorium yang nantinya mendukung diagnosis penyakit dan terapi. Kalau dulu di patofisiologi itu menjelaskan suatu penyakit itu apa sih penyebabnya, kemudian proses terjadinya penyakit itu bagaimana, lalu komplikasinya bagaimana, begitu ya. Itu kalau patofisiologi. Kalau patologi klinik ini lebih menggambarkan hasil-hasil laboratoriumnya seperti apa. Misalnya pada gangguan fungsi hepar ya, di situ yang diperiksa ada beberapa serum, misalnya ada enzim SGOT, SGPT, begitu ya. Nah, itu nanti yang akan mendukung pada orang ini terjadi gangguan fungsi hepar. Nah, gangguan pada fungsi hepar ya itu juga tidak hanya berkaitan dengan kerusakan pada jaringan hepar sendiri. Biasanya pada penyakit-penyakit komplikasi gitu ya, seperti diabetes mellitus, hipertensi, itu juga mengalami secara perjalanan penyakitnya, komplikasinya ini bisa mengalami disfungsi pada hepar dan ginjal. Sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap adanya substansi yang dikeluarkan oleh sel-sel hepatosit, misalnya enzim-enzim SGOT, SGPT ya, kita bisa mengatakan adanya komplikasi pada penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus maupun hipertensi. Begitu juga pada ginjal ya. Kita tahu secara fungsi kan hepar dan ginjal ini TPA ya, TPA tempat pembuangan akhir zat-zat metabolit. Itu biasanya di dalam proses komplikasi kedua fungsi ini akan terganggu ya, organ ini akan terganggu, hepar dan ginjal. Nanti semua akan kita bahas, termasuk juga cairan-cairan tubuh ya. Mungkin di sini yang menarik yang baru kalian ketahui, misalnya transudat eksudat, ini adalah cairan-cairan tubuh yang dikeluarkan ketika ada infeksi, misalnya ada sputum gitu ya, nanah, atau cairan-cairan transudat eksudat lainnya ya. Nanti akan kita pelajari semuanya di patologi klinik. Untuk materi dan bahan bacaannya, jadi patologi klinik ini sebetulnya merangkum dari berbagai aspek atau berbagai ilmu pengetahuan ya. Misalnya ada satu, hematologi. Hematologi itu tentang darah. Kemudian yang kedua, kimia klinik. Kimia klinik objeknya biasanya plasma darah atau serum. Ada lagi imunoserologi, ini juga plasma darah atau serum. Biasanya yang dicek adalah antibodinya. Ada juga selain kimia klinik, hematologi, patologi klinik, ada juga parasitologi, mikrobiologi di dalamnya. Kemudian juga ada urinalisa dan cairan tubuh. Ya, jadi bahan bacaannya cukup banyak, jadi dari berbagai bidang ilmu gitu ya. Karena cukup kompleks sekali untuk pemeriksaan laboratorium ini ya, sehingga banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Untuk strategi perkuliahannya, jadi karena masih pandemi, untuk teori ini masih online ya. Nanti kita memanfaatkan media-media seperti Zoom, kemudian WhatsApp group. Kita juga mungkin nanti ini Istika sedang mengembangkan e-learning adik-adik. Jadi nanti kita tunggu peluncuran e-learningnya untuk membantu kita dalam proses belajar mengajar. Untuk tugas ya, ini nanti saya deskripsikan di bawah detailnya. Penilaian ada 5 seperti umumnya ya, ada keaktifan 10%, di sini ada kehadiran. Nah, semester ini adik-adik kita sudah menggunakan presensi online dengan siakat ya. Jadi adik-adik semuanya sudah tahu ya cara menggunakan presensi online, di mana presensi online itu akan disetting oleh dosen sesuai dengan jam atau jadwalnya. Nanti kalian bisa presensi pada jam tersebut gitu ya, tidak bisa di luar jam tersebut. Nah, kalau misalkan dosen ada perpindahan jam, nanti dosen sendiri yang akan mengatur waktu presensinya disiakat. Jadi adik-adik sudah tinggal mengikuti saja ya. Saya berharap dengan adanya siakat online ini ya, presensi online akan memudahkan kalian untuk presensi dimanapun, sehingga nanti nilai keaktifan
terutama dalam poin kehadiran ini betul-betul valid ya untuk menilai kalian. Kemudian kedisiplinan, nanti karena mungkin tidak tatap muka ya, jadi saya melihatnya dari kedisiplinan mengumpulkan tugas, lalu sikap dan keaktifan ini tentu menjadi penilaian lebih ya, di samping penilaian hard skill, yaitu dari pengetahuan tentang bidang patologi klinik, kalian juga akan dilihat dari aspek soft skill-nya, bagaimana sih sikap dan keaktifan kalian ya, sopan santunnya, etikanya, kejujurannya, ya, sikap kritis, bertanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, ya. Jadi itu tujuan daripada pendidikan ya, selain dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian ada tugas 20%, kemudian ada kuis 10%, UTS dan UAS 30%, 30% ya. Nah, ini untuk detail tugasnya. Jadi tugasnya ini ada dua, Dadek. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Kalau tugas individu ini nanti dikumpulkan pada pertemuan kedua ya, minggu depan. Mudah saja kalian hanya mencari referensi terkait dengan nilai normal pemeriksaan patologi klinik. Ya, kalian boleh mencari di bidang hematologi ataupun imunoserologi ya, atau kimia klinik. Contohnya apa? Misalnya kalau kimia klinik itu pada aspek metabolit ya, kadar gula darah normal itu berapa gitu ya, asam urat normal berapa gitu, tekanan darah normal berapa ya, seperti itu. Jadi kalau ada aspek hematologi misalnya ya, eritrosit normal berapa, HB normal berapa ya, kemudian leukosit, trombosit normal berapa. Jadi ini namanya nilai normal. Kenapa saya berikan tugas ini di awal? Karena kalian harus memiliki pegangan berapa sih kadar-kadar normal yang harus kalian tahu dalam pemeriksaan patologi klinik. Karena nanti akan dipakai untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Misalnya tentang pembahasan hepar gitu ya, tadi gangguan fungsi hepar, berapa sih SGOT, SGPT yang normal di dalam tubuh ya, berapa sih serum kreatinin yang normal di dalam tubuh gitu. Jadi nanti kalau kadarnya lebih dari range normalnya, berarti kita sebut itu kondisi patologis ya, atau mengalami sakit begitu. Jadi ini untuk tugas individu ya, bisa dari buku, bisa dari jurnal ya. Usahakan tidak dari website ya atau blogspot ya, supaya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Buku-buku di perpustakaan banyak ya tentang patologi klinik, atau kalian fokus di hematologi boleh ya, ada biasanya di bagian belakang tuh. Sebelum referensi itu ada di patologi klinik tuh nilai-nilai normal. Termasuk juga feses misalnya ya, ada tuh feses yang normal itu apa namanya, warnanya bagaimana, kemudian tidak ada substansi apa. Urin juga begitu, pH-nya berapa yang normal gitu ya. Jadi semua tentang hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian tugas yang kedua, ini tugas kelompok adik-adik ya. Jadi tugas yang kedua ini nanti kalian mencari jurnal ya, dan merangkum jurnal untuk menyusun suatu artikel review ya. Jadi produk ya daripada perkuliahan ini berupa artikel review. Nah, kalian mungkin pernah mencari ya, membaca artikel penelitian. Kalau artikel penelitian itu kan hasil penelitian. Kalau artikel review itu adalah hasil pemikiran seseorang atau penulis yang dia apa namanya, hasil pemikirannya ini berdasarkan dia membaca berbagai literatur atau referensi ya. Mungkin beberapa saat yang lalu adik-adik pernah mengikuti pelatihan systematic review yang diadakan oleh LPPM waktu itu, mengundang dosen Brawijaya ya. Itu ada termasuk dalam apa namanya, literatur review ya. Tapi kalau systematic review itu biasanya banyak ya referensi yang digunakan, itu ada 100 minimal 100 artikel. Ya, kalau kalian nanti saya tugasi artikel review yang biasa dulu gitu. Nah, jadi produknya ini adalah artikel review yang nantinya akan disusun dan dipresentasikan di pertemuan-pertemuan terakhir, 2 pertemuan terakhir gitu. Jadi saya memberi 2 pertemuan supaya nanti benar-benar bisa kita diskusikan hasil review kalian.
Nah, untuk mengerjakan artikel review ini kalian nanti saya beri tugas untuk mencari jurnal setiap minggu ya, setiap minggu. Nah, Bu, kok kayaknya berat ya? Enggak, Adik-adik, kalau dijalani nanti tidak berat. Nanti ini fungsinya juga kalian akan terbiasa untuk membaca jurnal sebagai persiapan kalian nanti untuk skripsi, begitu ya. Jadi nanti begini mekanismenya, kita bagi kelompok ya, ada 6 topik. Topiknya ada gangguan endokrin, ada gangguan fungsi hepar ya. Di sini saya pilihkan untuk gangguan endokrin, diabetes mellitus ini sangat umum sekali ya. Nah, tetapi adik-adik ternyata diabetes mellitus itu tidak hanya diindikasikan dengan adanya peningkatan gula darah ya. Pada orang dengan komplikasi ini sangat kompleks sekali kondisi di dalam tubuhnya sehingga patologi kliniknya juga tentu bervariasi. Ya, jadi nanti kelompok 1 membahas atau membuat review tentang patologi klinik diabetes mellitus dan mengaitkannya dengan keberhasilan terapi obat. Gitu ya. Jadi tidak hanya melihat hasil pemeriksaan diabetes mellitus, tetapi artikel ini, sumber-sumber artikel yang kalian cari, ini kalau bisa membahas tentang suatu terapi obat tertentu, begitu ya. Nanti dikaitkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium, bagaimana keberhasilan terapinya. Begitu. Jadi pada intinya adalah tentang keberhasilan terapi obat yang dilihat dengan ciri-ciri patologi klinis ya. Jadi ada farmasinya, ada patologi klinisnya. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok 2 akan membahas tentang keberhasilan terapi obat yang dikaitkan dengan patologi klinis pada orang dengan gangguan fungsi hepar. Yang ketiga adalah pada penyakit tropis, ini saya pilihkan demam berdarah ya, yang nomor 1 di Indonesia. Kemudian yang endemik ya di Indonesia. Yang keempat infeksi virus yang saat ini lagi saya pilihkan COVID-19. Lalu yang kelima infeksi bakteri, saya ambilkan tuberkulosis ya. Ini juga masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Dan yang keenam adalah penyakit kanker. Jadi patologi klinik penderita kanker kalian kaitkan dengan keberhasilan terapi obatnya. Seperti itu ya. Ini untuk penilaiannya 15%. Nah, kapan dilakukan? Dilaksanakan setiap minggu untuk mencari jurnalnya. Kemudian kalian rangkum ya. Tidak perlu semua informasi yang ada di situ kalian tulis ya. Tetapi informasi utamanya apa. Nah, nanti dikonsultasikan dengan Bu Martina. Jadi kita buat sistem pendampingan ya. Nanti saya misalkan kelompok 1 sampai 3 sebelum UTS, Bu Kade 4 sampai 6, nanti kita switch ya. Nanti saya yang 4 5 6, Bu Kade 1 2 3. Setiap minggu kalian harus mencari jurnal, setelah itu berkelompok janjian ya dengan pendamping, bisa saya bisa Bu Kade nanti. Bu, saya mau membahas jurnal ini gitu ya. Nanti saya akan bantu bagaimana cara mendapatkan informasi yang utama di dalam artikel penelitian tersebut. Nah, nanti kalau kalian sudah terbiasa ya, misalnya dalam 1,5 semester, 6 kali pertemuan kalian sudah pinter ya, tidak perlu konsultasi lagi, boleh secara mandiri. Tapi kalau merasa bahwa ingin konsultasi lagi silakan ya. Kemudian dari artikel setiap minggu yang kalian dapatkan itu, nanti kalian buat review ya, dijadikan suatu tulisan yang nantinya akan disusun di akhir semester, kemudian dipresentasikan. Nah, di sini saya mengajari kalian untuk membuat literatur review ya, di mana sekarang adik-adik di eranya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu diharapkan memberikan pengalaman yang lebih kepada mahasiswa dan punya output daripada hasil pembelajaran itu tadi. Jadi outputnya tidak hanya nilai, tetapi ada suatu produk yang nantinya itu bisa bisa dipublikasi. Misalnya kalau teori mata kuliah teori itu bisa dipublikasi. Kalau praktikum ya berupa produk jadi misalnya seperti itu, gitu ya. Kemudian pre-test ya, quiz ya, pre-test atau post-test nanti sesuai petunjuk dosen ya.
Nanti akan kami informasikan hari sebelumnya jika ada pretest atau post. Kemudian UTS UAS ini persentasenya masih besar 30%. Untuk rubrik penilaian, kan tadi tugasnya ada 2. Untuk tugas pertama yang dinilai adalah kelengkapan data nilai normal pemeriksaan patologi klinik ya. Makin untuk yang tugas 1 makin banyak informasi yang kalian berikan, makin baik nilainya ya. Skornya 50. Yang kebenaran data dari nilai pemeriksaan patologi klinik itu juga skornya 50. Untuk tugas 2, tugas 2 yang artikel referensi, ada 5 penilaian. Ya. Penilaian pertama nanti adik-adik kami nilai kemampuan mendapatkan referensi yang sahih. Ya. Jadi diusahakan referensinya itu baik, berasal dari jurnal yang kredibilitasnya baik. Ya. Kalau Indonesia itu terakreditasi SINTA. Kalau internasional itu biasanya terindeks Scopus ya, maksimal ya, boleh nggak apa-apa. Kalau internasional saya tidak mengikat apapun ya. Kalau misalkan dapat Scopus ya, alhamdulillah. Nanti kalian carinya itu di Google Scholar ya, adik-adik ya, karena di Google Scholar itu lebih tersaring artikel-artikel ilmiah begitu, tidak populer. Ya, kalau di Google biasa masih campur dengan artikel-artikel populer dari Blogspot, dari WordPress gitu ya. Kalau yang Google Scholar ini sudah lebih spesifik ya, disaring ke jurnal-jurnal penelitian atau review. Begitu. Nah, untuk referensi ini 5% skornya, kemampuan untuk merangkum informasi dalam artikel penelitian dan review 25%, keaktifan dalam melakukan responsi dan diskusi. Jadi nanti kan ada diskusi dengan saya ataupun Bu Kadek pendampingan ya. Nanti satu kelompok ya kompak, datang semua ya. Jadi supaya informasinya tersampaikan semua gitu. Ini nilainya 20%. Nah, ini melatih kekompakan juga ya, Dede ya. Yang keempat, kemampuan dalam mereview artikel. Ini nanti di akhir semester kan kalian membuat review artikel. Bagaimana sih tata naskah tata cara penulisan yang kalian susun itu sudah baik, sudah runut, sudah bisa dibaca orang apa enggak begitu ya. Itu 25%. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mempresentasikan hasil reviewnya itu 25%. Kemudian ini jadwal perkuliahannya ya untuk B1 ya. Ini Selasa jam 7.30 sampai 9.15 di ruang virtual ya. Ini pokok bahasannya. Jadi sebelum UTS ini Bu Kadek dulu ya. Bu Kadek, kemudian nanti saya setelah UTS ya. Baik, ini untuk B1, ini untuk B2. Ya. Oke.